Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat Paskah. Kita sangat bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan kita dipimpin, dipelihara oleh Tuhan melalui masa-masa Minggu Sengsara. Kita juga memperingati hari Jumat Agung, dan pada hari Minggu kemarin kita sudah memperingati hari Paskah. Dan pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam PA kita pada hari ini, dan kita mau bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama firman-Nya. Sebelumnya mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami sampai saat ini. Secara khusus bahwa kami dipertemukan dalam PA kami. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami akan mempelajarinya bersama-sama. Kami mohon hikmat dari Roh Kudus memenuhi kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun semua Bapak Ibu dan Saudara yang mendengar. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-49. Firman Tuhan berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema tahunan kita pada tahun ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan secara khusus bahwa tema hari ini membawa kita untuk memahami bahwa tugas kita dalam memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus yang adalah inti Injil, kita tidak mungkin bisa melaksanakannya dengan baik kalau kita tidak ditolong, dipimpin, diurapi, dimampukan oleh Roh Kudus. Sebelum kita mendalami bagian firman Tuhan yang kita baru baca, kita lebih duluan masuk melalui sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak langsung naik ke sorga? Padahal sebenarnya tidak ada kesulitan bagi Tuhan Yesus. Dia keluar dari kuburan, langsung dia naik ke sorga. Tapi dia masih membutuhkan waktu sekitar 40 hari di dunia ini. Dan sudah pasti bahwa Tuhan punya tujuan. Mengapa dia tidak langsung naik ke sorga? Karena ada tujuan. Dan kalau kita memperhatikan dengan cermat dalam Alkitab, paling tidak kita menemukan ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa kebangkitannya sah menurut hukum.
Hukum pada waktu itu menyatakan bahwa sebuah perkara dianggap sah kalau ada saksinya. Dan kalau 2 atau 3 orang laki-laki itu sudah sah. Kalau 2 atau 3 orang melihat Yesus bangkit, maka kebangkitannya sah menurut hukum pada waktu itu. Dan ternyata selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Berarti secara hukum saksi kebangkitan Kristus lebih dari cukup. Maka kebangkitan Kristus bukan sebuah ilusi, tetapi adalah sesuatu yang menjadi fakta historis bahwa benar dia bangkit dan ada saksinya. Hal yang kedua adalah bahwa kenapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga? Karena dia ingin memulihkan keadaan murid-murid. Karena pada waktu itu keadaan murid-murid berada dalam situasi yang terpuruk, baik secara rohani tetapi juga secara jasmani. Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 dan seterusnya, murid-murid mereka berada dalam keadaan yang takut. Maka ketika mereka bertemu, mereka harus bertemu dalam pintu-pintu yang terkunci. Karena boleh jadi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap guru mereka akan dilakukan juga terhadap mereka. Dan karena itu mereka takut. Tapi Tuhan Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tentu Bapak Ibu, untuk mengatasi sebuah ketakutan tidak bisa dengan usaha sendiri. Yesus datang, Yesus memberi damai sejahtera. Bapak Ibu bisa lihat di tangan saya, kita hanya hidup dalam 2 kemungkinan. Kalau ketakutan kita naik, berarti tandanya damai sejahtera Kristus tidak ada dalam diri kita. Tapi ketika damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kita, maka ketakutan itu akan berkurang, bahkan hilang dari hidup kita. Dia tidak hanya memulihkan mereka secara rohani dan memberikan damai sejahtera, tapi di Yohanes pasal 21, ia memulihkan mereka juga secara jasmani. Ia datang, walaupun sebelumnya mereka bekerja, mereka tidak dapat apa-apa. Kemudian mereka bekerja atas perintah Tuhan, lalu mereka dapat ikan yang banyak. Tapi ketika mereka sampai di pantai, justru Tuhan menyiapkan bagi mereka ada ikan dan juga ada roti di sana. Artinya bahwa Tuhan Yesus peduli terhadap murid-murid. Tuhan memulihkan mereka secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Tapi hal yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga? Karena dia ingin memberikan amanat agungnya. Bapak Ibu, amanat agung diberikan oleh Tuhan Yesus di saat-saat terakhir sebelum dia naik ke sorga. Dan sebuah pertanyaan lagi adalah mengapa amanat agung diberikan di bagian akhir? Mengapa tidak diberikan beberapa bulan sebelumnya, tapi harus di bagian akhir? Karena memang menurut kebiasaan pada waktu itu, sebuah pesan terakhir dari seorang guru itu akan menjadi hal yang utama bagi seorang murid. Dan itu berarti Bapak Ibu, kalau kita pun yang hidup zaman sekarang, kalau kita bukan hanya sekedar Kristen tapi kita adalah murid, maka yang paling utama untuk kita, lebih dari segala sesuatu, termasuk nyawa kita sendiri, adalah amanat agung. Jangan lupa, yang terakhir dari guru harus menjadi yang utama bagi murid. Dan kita adalah murid Kristus, maka amanat agung harus menjadi hal yang paling utama dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebelum amanat agung diberikan, murid-murid sedang berada dalam situasi yang secara rohani ada dua hal yang mereka
memang tidak mengerti. Selama Tuhan Yesus bersama dengan mereka 3,5 tahun, mereka juga tidak mengerti. Tuhan Yesus ketika sudah bangkit pun, sampai saat-saat terakhir sebelum dia naik ke sorga, murid-murid juga memang belum mengerti. Padahal dua hal ini, Bapak Ibu, adalah hal yang paling utama. Hal yang menjadi inti kekristenan. Artinya, kalau dua hal ini tidak ada, maka kekristenan kita kehilangan hal yang paling utamanya. Dan dua hal ini murid-murid tidak mengerti. Apa saja dua hal itu? Yang pertama, murid-murid itu mereka tidak mengerti bahwa Yesus harus mati dan bangkit. Mereka tidak mengerti itu. Bapak Ibu mengingat peristiwa di Kaisarea ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, dia akan ditangkap oleh tua-tua, disalibkan, mati dan dibangkitkan. Apa yang terjadi? Mereka menolak fakta itu. Semua murid yang diwakili Petrus pada waktu itu, mereka menerima bahwa Mesias itu harus tetap hidup dan menjadi raja. Raja yang diurapi untuk kemudian membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi mereka tidak menerima kalau Yesus harus mati. Padahal sebenarnya, Bapak Ibu, tujuan utama kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah dia mati menggantikan kita. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat, baca dalam Alkitab, kadang-kadang setelah Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, dia langsung menyingkir. Dia berpesan, jangan diberitahukan ke orang lain. Kenapa? Karena kalau tanda-tanda mesianis itu kelihatan dan semakin nyata di kalangan orang Yahudi, mereka bisa menobatkan secara paksa Yesus menjadi raja, menjadi Mesias. Padahal itu bukan tujuan utama kedatangan Kristus. Murid-murid sebagai orang-orang Yahudi, mereka tidak mengerti itu sampai saat-saat terakhir. Hal yang kedua yang tidak dimengerti oleh murid-murid adalah bahwa mereka tidak mengerti bahwa Mesias Yesus Kristus itu datang untuk segala bangsa. Mereka mengerti Mesias itu untuk orang Yahudi, tapi mereka tidak mengerti dan memang tidak mau Yesus itu untuk segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua aspek yang tidak dimengerti oleh murid-murid ini, apakah juga masih relevan sampai hari ini? Apakah sampai hari ini ada orang Kristen, bahkan ada pemimpin gereja yang tidak mengerti akan dua hal yang utama ini? Mereka lebih melihat Yesus sebagai pribadi yang hebat, yang bisa memberi berkat, tapi memahami dengan seksama bahwa berkat terbesar Kristus adalah bahwa dia memberi dirinya, memberi nyawanya, ganti kita sebagai orang berdosa. Pemahaman ini apakah merupakan sesuatu yang masih juga belum mengerti oleh banyak orang Kristen saat ini? Lebih-lebih apakah masih relevan bahwa gereja Tuhan atau pemimpin gereja masih juga belum mengerti bahwa sesungguhnya Kristus memang untuk segala bangsa, sehingga dia tidak hanya berfokus untuk pelayanan hanya dalam ruang lingkup gerejanya saja, tapi dia melayani dalam ruang lingkup gereja, mempersiapkan jemaat untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Saya kira dua pemahaman ini yang memang dulu tidak dimengerti oleh murid-murid, sampai saat ini pun dua aspek ini belum dimengerti dengan baik oleh banyak orang, termasuk hamba-hamba Tuhan atau para pendeta. Maka Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus?
supaya murid-murid akhirnya betul-betul mengerti. Dia menegaskan bahwa apa yang mereka pikirkan itu salah. Bahwa mereka hanya berpikir Yesus harus hidup dan menjadi raja. Yesus hanya untuk orang Yahudi. Itu adalah sebuah pemikiran yang salah. Dan bahwa mereka juga sebenarnya tidak mengerti kitab suci. Mengapa? Karena sebenarnya dalam perjanjian lama, bahkan ketika Yesus Kristus bersama-sama dengan mereka, penekanan tentang dua hal ini, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan mati dan dibangkitkan, dan bahwa Mesias itu untuk segala bangsa, sebenarnya sudah ditekankan sudah lama dalam perjanjian lama dan juga sewaktu bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya dalam ayat 44 Tuhan Yesus menggunakan sebuah kata, yaitu kata harus. Di sana di ayat 44 disebutkan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Artinya hal ini aku sudah sampaikan kepadamu. Dan bukan hanya aku sampaikan kepadamu, tapi bahwa ini juga ditekankan dalam apa yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu Taurat, Nevi'im, nah itu Nevi'im, nabi-nabi, dan juga Ketuvim, itu kitab-kitab puisi seperti Mazmur dan lain-lain. Jadi sebenarnya dalam hukum Taurat, kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi, tapi juga kitab-kitab puisi, di sana penekanan tentang Yesus yang harus mati dan bangkit. Penekanan bahwa Yesus untuk segala bangsa itu sudah berkali-kali ditekankan, baik secara tertulis dalam Tanakh maupun secara lisan ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, bahwa itu harus digenapi. Artinya bahwa apa yang kalian pahami itu salah. Kalian menolak hal yang utama dalam kehidupan kekristenan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana supaya akhirnya mereka bisa mengerti? Kalau dua hal yang utama ini tidak dipahami oleh murid-murid, maka selanjutnya mereka tidak akan memberitakan hal yang utama ini. Lalu bagaimana caranya supaya mereka mengerti? Puji Tuhan, bahwa di dalam ayat 45 kita bisa melihat di sana bahwa lalu ia, Tuhan Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu, ini sesuatu yang menarik, bahwa Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini sesuatu yang penting. Kalau Tuhan tidak membuka pikiran kita, maka kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Kita sudah lama menjadi orang Kristen. Kita sudah mungkin sering membaca Alkitab, atau sering mendengar dikhotbahkan. Tapi jangan lupa, setiap kali kita baca Alkitab, setiap kali kita mendengarkan khotbah, kita harus berdoa bagi diri kita sendiri. Tuhan, bukalah pikiranku supaya aku mengerti kitab suci. Bukalah pikiranku supaya aku mengerti firman Tuhan yang saya baca, yang saya dengar, yang saya renungkan. Buka pikiran saya supaya saya mengerti. Yesus membuka pikiran mereka. Dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasal 1 ayat 17, Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa aku berdoa supaya apa? Supaya ia, Yesus Kristus Tuhan, mengaruniakan kepadamu roh hikmat dan wahyu, supaya kamu dapat mengenal Yesus dengan benar. Artinya, tanpa hikmat dan wahyu, kita mungkin menjadi orang Kristen,
Sudah lama dan bertahun-tahun. Tapi kita tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. Sama seperti murid-murid. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, mari kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus, berilah kepada saya hikmat dan wahyu, supaya saya mengerti kitab suci, supaya saya mengenal Yesus dengan benar. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti kitab suci. Dan itu juga berarti kita tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. Bapak Ibu, apa yang akhirnya mereka mengerti? Apa yang penting sehingga Yesus harus membuka pikiran mereka? Mereka harus mengerti ayat yang ke-46 dan ayat 47. Mari kita lihat ayat 46. Di dalam ayat 46 disebutkan begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalian tidak mengerti. Kalian menolak. Yesus jangan mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, ini harus. Yesus Kristus, Sang Mesias, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sekarang sudah kali yang kedua kita temukan kata harus di situ. Harus menderita, harus mati, harus bangkit. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, kenapa harus? Kenapa Yesus itu harus menderita, harus mati, harus bangkit? Karena kalau Yesus tidak mati dan bangkit, maka yang terjadi adalah bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat 14, sia-sia imanmu, sia-sia juga pemberitaan kami. Iman Kristen kita sia-sia kalau Yesus tidak mati dan bangkit. Inilah inti kekristenan. Yesus yang mati dan bangkit. Karena dalam kematian Kristus, iblis dikalahkan. Kepala ular diremukkan. Dalam kematian Kristus, ada solusi terhadap dosa. Ada pengampunan dosa. Tetapi dalam kebangkitan Kristus, ada kemenangan terhadap maut. Bapak Ibu, kenapa Yesus harus mati dan bangkit? Karena hanya dengan kematian dan kebangkitan Kristus, iblis dikalahkan. Dosa dapat solusi. Maut pun dikalahkan. Puji Tuhan, bahwa Yesus Kristus mati menggantikan kita, bangkit bagi kita, mengaruniakan kemenangan terbesar melalui kematian dan kebangkitannya. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita harus lakukan? Dalam PA kita sebelum-sebelumnya kita sudah belajar Yohanes pasal 1 ayat 12. Dalam Yohanes 1 ayat 12 jelas di sana. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sana kita sudah belajar juga bahwa respon kita terhadap karya terbesar Kristus, kematian dan kebangkitannya, adalah percaya dalam namanya dan menerimanya. Percaya dalam namanya artinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam namanya adalah percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita satu-satunya yang mati menggantikan kita. Percaya dalam namanya tidak berhenti hanya dipercaya,
Tapi Yohanes 1 ayat 12 berkata, menerimanya atau berdoa, meminta Dia datang dalam hidup kita, datang dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Apa keuntungan kalau kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa kita akan diberi kuasa, kita diberi eksosia. Mungkin ada yang bertanya seperti ini, apa pentingnya kuasa untuk saya? Kuasa itu penting karena ketika kita percaya dan kita terima Tuhan Yesus, maka kita punya kuasa. Kuasa untuk menang. Menang terhadap apa? Menang terhadap iblis, dosa, dan maut. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus Kristus memang Dia sudah mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Tetapi untuk bisa menjadi kemenangan kita, maka ketika kita percaya dan kita terima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa. Dan saat itu kita mulai mengalami kemenangan terhadap iblis, dosa, dan maut. Bapak Ibu, kenapa ada orang Kristen yang masih takut setan? Karena dia tidak punya kuasa. Mengapa dia tidak punya kuasa? Karena dia belum percaya dan menerima Yesus dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu perhatikan urutan. Orang yang percaya dan menerima Yesus dalam hati, Tuhan kasih dia kuasa. Dan dengan kuasa itu, dia tidak takut lagi terhadap setan. Mengapa? Karena dia punya kuasa. Kalau orang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus, yang terjadi bukan dia lari karena takut kepada setan, tapi justru sebaliknya. Setan yang lari karena takut kepada dia. Memang setan tidak takut pada manusia, tapi dia takut kepada manusia yang di dalam diri mereka ada Tuhan. Maka penting sekali kita percaya dan kita menerima Yesus dalam hati kita, supaya kita punya kuasa. Dan dengan kuasa yang ada, kita bisa menang terhadap iblis, dosa, dan maut. Dosa pun dikalahkan. Karena dengan kita percaya, terima Yesus, semua dosa kita diampuni, dihapuskan. Tapi bukan hanya itu, kita menang terhadap maut. Maka setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus bisa berkata seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 di ayat-ayat terakhir. Dalam bentuk pertanyaan retorik, Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengat? Hai maut, di manakah kuasamu? Sengat maut telah dipatahkan. Apa yang berkuasa mematahkan sengat maut? Sengat maut telah dipatahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitan Kristus, maut dikalahkan. Dan ketika kita percaya, jangan lupa, kita dapat kuasa itu. Dan dengan kuasa itu, kita bisa berkemenangan." Bapak Ibu, tandanya bahwa seseorang sudah memiliki akan adanya kuasa karena dia percaya dan dia terima Tuhan Yesus. Maka dari hatinya yang paling dalam ada semacam sebuah hasrat, sebuah kerinduan. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang disebut dengan karya Kristus yang belum selesai. Karya Kristus ada yang sudah selesai. Karya yang bersifat
objektif pasif itu sudah selesai. Objektif artinya Yesus mati untuk semua orang. Pasif artinya tanpa andil kita. Itu sudah selesai. Dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi ada karya Kristus yang belum selesai. Karya Kristus yang bersifat subjektif aktif. Artinya karya Kristus yang harus diresponi oleh tiap pribadi. Dengan percaya dan menerima Yesus. Dan untuk karya Kristus yang belum selesai, itu menjadi tanggung jawab kita. Maka di ayat 47, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid tentang hal yang kedua yang mereka harus mengerti dan harus lakukan. Kalau hal yang pertama ayat 46 harus mengerti bahwa Yesus harus mati dan bangkit. Tapi ayat yang ke-47 ini berbicara tentang karya yang belum selesai. Di sana disebutkan demikian. Dalam namanya atau nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kita sudah mendapatkan kata harus yang ketiga. Harus digenapi ayat 44. Yesus harus mati dan bangkit ayat 46. Tapi ayat 47 harus disampaikan, harus diberitakan. Bapak Ibu, ini sebenarnya berbicara tentang misi. Bahwa misi itu bukan pilihan. Misi itu bukan sesuatu yang ya kalau saya mau saya lakukan, kalau saya tidak mau pun nggak apa-apa. Perhatikan bahwa itu harus disampaikan. Berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu harus disampaikan. Misi itu sebuah keharusan. Penginjilan itu sebuah keharusan. Itu bukan pilihan. Itu juga bukan sebuah anjuran. Itu sebuah keharusan. Saudara-saudara, ayat 47 itu mengajar kita paling tidak ada 3 prinsip di situ. Pertama, orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Yesus. Di ayat 48 disebutkan, kamu adalah saksiku. Murid-murid, kamu yang aku sudah selamatkan. Kamu saksiku. Bukan yang lain. Kalau benar kamu sudah diselamatkan. Kalau benar kamu adalah muridku, maka kamu adalah saksiku. Kalau benar kamu adalah muridku, maka amanat agung itu bukan orang lain, tapi itulah kamu. Kalau benar kamu adalah muridku, maka misi itu bukan orang lain, tapi kamu. Saudara-saudara, inilah tanggung jawab kita. Tujuan pemberitaan Injil adalah supaya orang lain juga mengalami pertobatan dan pengampunan dosa. Artinya, Tuhan mau bukan hanya kita yang diselamatkan. Kita dulu sudah diselamatkan. Karena ada orang lain yang Tuhan pakai untuk menyampaikan Injil. Sehingga akhirnya kita mengalami pertobatan. Dengan percaya dan menerima Yesus, dosa kita diampuni. Tapi jangan lupa bahwa masih begitu banyak orang di belahan bumi yang belum pernah dengar bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Mereka tidak akan mengerti kalau kita berdiam diri. Kalau orang percaya berdiam diri, mereka tidak akan mendengar. Mereka tidak akan bertobat. Mereka tidak akan mengalami pengampunan dosa. Dan di ayat ini pun disampaikan bahwa jangkauan pemberitaan Injil itu adalah ke segala bangsa, ke segala suku bangsa. Di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 disampaikan bahwa itu dilakukan secara simultan, baik di Yerusalem, Yudea,
Samaria sampai ke ujung bumi. Seluruh dunia adalah ladang Tuhan. Tapi mari berdoa supaya kita menemukan coupling kita. Di coupling yang mana kita mengabdi? Apakah kita di wilayah Yerusalem, Yudea, atau Samaria, atau sampai ke ujung bumi? Diutus secara lintas budaya untuk menyampaikan kabar baik. Puji Tuhan untuk semua dukungan doa Bapak Ibu untuk para TUG kita. Saya dan Ibu Galuh baru pulang dari Kamboja. Setelah kurang lebih 2 minggu ada di sana. Dan di sana kami melihat pekerjaan Tuhan begitu maju. Teman-teman kita di sana bekerja keras. Roh Kudus membimbing mereka sehingga pekerjaan Tuhan di sana terus maju. Dan kita percaya bahwa saat-saat ke depan pekerjaan Tuhan akan terus maju karena kita semua bekerja keras untuk itu. Dan untuk betul-betul mengerjakan pekerjaan yang berat ini. Karena apa? Karena menyampaikan Injil ke segala bangsa dengan harapan supaya mereka bisa bertobat dan diampuni dosa. Ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Mengapa? Satu sisi kita harus berhadapan dengan si jahat. Kita harus terlibat dalam peperangan rohani. Karena iblis dengan semua penguasa teritorial terus berjuang untuk menghambat pemberitaan Injil. Maka ini sesuatu yang tidak mudah. Kita juga berhadapan dengan orang berdosa yang hatinya keras, yang hatinya tertutup. Kita juga harus berhadapan dengan kedagingan kita sendiri, yang sebenarnya kita itu lebih cenderung untuk berada di zona nyaman. Kita lebih cenderung untuk berjalan di jalan yang datar. Padahal kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan membutuhkan para pendaki, para pemanjat yang mau bekerja keras. Tidak mudah memang. Tapi sesuatu yang menarik adalah di ayat 49. Bahwa ternyata di sana kita belajar bahwa kekuatan dalam mengerjakan tugas yang berat itu, yang belum selesai itu, yang masih tersisa itu, kekuatan itu tidak bersumber dari diri kita. Maka di ayat 49 disebutkan di sana, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid tentang janji Bapa. Apa janji Bapa? Bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Tetapi untuk murid-murid, firman Tuhan berkata, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, di Yerusalem. Kita sudah menemukan kata harus yang keempat. Ayat 44 harus digenapi. Ayat 46, Mesias harus menderita, mati dan bangkit. Ayat 47, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan di seluruh dunia, mulai dari Yerusalem. Tapi ayat 49, tetapi kamu harus tinggal di Yerusalem. Kenapa harus tinggal di Yerusalem? Padahal mayoritas mereka adalah orang Galilea. Mengapa mereka harus tinggal di Yerusalem? Mengapa mereka harus 10 hari ada di Yerusalem setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Karena ada Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka supaya mereka dilengkapi. Perhatikan kata dilengkapi. Dilengkapi bukan hanya sekedar kuasa. Ingat, Roh Kudus itu bukan hanya kuasa. Kalau kita hanya melihat Roh Kudus sebagai kuasa, kita bisa memanfaatkan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bukan kuasa
yang bisa dimanfaatkan. Tapi Roh Kudus itulah pribadi yang memimpin hidup kita. Dan Yesus Kristus sampaikan kepada murid-murid, kamu harus tetap ada di Yerusalem, menantikan janji Bapa tentang kedatangan Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus datang, Dia akan memimpin kamu. Dia akan memimpin kamu. Memimpin kamu masuk dalam seluruh kebenaran. Memimpin kamu untuk bisa memberitakan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus sampai ke ujung-ujung dunia. Tugas ini tidak dikerjakan dengan kekuatan sendiri. Tugas ini dikerjakan dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin. Roh Kudus memberi hikmat. Bahkan Roh Kudus juga mengatur strategi. Nanti di bagian yang lain minggu atau kesempatan yang lain kita bisa belajar bagaimana Roh Kudus mengatur strategi. Jadi Dia tidak hanya menyuruh orang percaya untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa, memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus, tapi Dia bersama. Dia memimpin, Dia mengatur strategi. Puji Tuhan. Tugas ini hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Dan hidupnya tiap-tiap hari mengandalkan Roh Kudus. Tidak mungkin kita mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa kita kooperatif tentang pemilik dari pekerjaan itu. Tidak mungkin kita bisa memberitakan Injil Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi orang berdosa kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Pastikan bahwa hidup kita dari waktu ke waktu kita hidup dalam mengandalkan Roh Kudus, sehingga kita terus melangkah maju, menyampaikan kabar baik secara khusus kepada suku-suku yang terabaikan. Dari 16.789 sudah ada 9.517, dan angka itu akan terus meningkat. Tapi jangan lupa, masih ada 7.272 suku yang masih terabaikan. Mereka akan terus terabaikan kalau kita yang sudah tahu tentang Kristus berdiam diri. Mari Bapak Ibu, tidak adil kalau kita mendengar tentang Yesus berkali-kali, tapi di belahan dunia ini ada orang-orang, pribadi-pribadi atau suku yang sampai saat ini mereka satu kali pun belum pernah mendengar tentang siapa Yesus itu. Mereka punya hak untuk mendengar. Maka mari kita melangkah. Tentu kita tidak melangkah secara sendiri, karena pekerjaan ini terlalu besar untuk dikerjakan sendiri. Karena itu diperlukan kemitraan yang solid. Apa saja yang kita bisa buat di dalam? Ada orang yang memang terlibat dalam kemitraan untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit bagi orang berdosa. Dia melalui doa. Doa adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, termasuk wilayah-wilayah yang saat-saat ini tertutup. Mereka bisa menolak utusan yang kita utus. Mereka bisa menolak kitab suci yang kita berikan. Tapi mereka tidak bisa menolak doa-doa yang kita sampaikan. Ayo, terus berdoa. Ketika kita berdoa, kita akan melihat banyak pintu yang terbuka. Tapi ada pribadi-pribadi yang akan terus dibangkitkan oleh Tuhan untuk pergi dan melayani Tuhan. Kita memang kehilangan almarhum Pendeta Charles. Dipanggil oleh Tuhan sudah sekitar 1 tahun di ladang di Kamboja.
Tapi Bapak Ibu tahu setelah almarhum dipanggil oleh Tuhan, sudah sekitar 5 orang yang bilang sama saya, Pak Nuh, saya meyakini Tuhan memanggil saya untuk Kamboja. Artinya apa? Roh Kudus sementara bekerja. Memang menjadi seorang utusan itu bukan cita-cita, itu panggilan. Siapa yang dipanggil? Siapa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi atau tinggal? Sang pemilik ladang itu. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan berdaulat memilih dan menetapkan siapa saja. Dan saya percaya bahwa Tuhan sementara bekerja. Dulu kita penerima kabar baik, tapi sudah waktunya gereja-gereja di Indonesia dibangkitkan untuk pergi membawa kabar baik ke suku-suku yang terabaikan, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Tapi ada juga yang memang dipanggil oleh Tuhan, dan dia meyakini bahwa dia masuk dalam kemitraan penyampaian kabar baik melalui dana yang ada. Puji Tuhan bahwa pekerjaan Tuhan memang membutuhkan uang. Tapi siapa yang terlibat di dalam? Mereka-mereka yang digerakkan oleh Tuhan. Digerakkan oleh Tuhan. Digerakkan oleh Tuhan. Dan ketika kita ada dalam kemitraan itu, maka yang terjadi adalah kita akan melihat bahwa Tuhan buka pintu, bahwa ada keluarga-keluarga yang satu demi satu dibawa datang kepada Tuhan. Ada teman atau sahabat yang satu demi satu datang kepada Tuhan. Ada seorang yang dulunya dia jauh dari Tuhan. Setelah dia percaya, dia mulai mendoakan keluarga, mendoakan teman-temannya. Dia punya catatan khusus. Satu ketika dia tunjukkan kepada saya, Pak Nuh, setelah saya terima Yesus, saya berdoa untuk keluarga dan teman-teman saya. Saat ini sudah sekitar 80% mereka sudah datang kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Ketika kita bekerja, kita bekerja. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Kerjakan apa yang didoakan. Doakan apa yang dikerjakan. Mari kita ada dalam kemitraan itu. Supaya pada akhirnya, di zaman kita ini, banyak orang dibawa kepada Tuhan. Ada sebuah visi besar yang kita bisa lihat dalam Wahyu 7 ayat 9. Bahwa kelak nanti ada satu kumpulan besar orang dari berbagai macam bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah. Inilah kerinduan kita, supaya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa terus bekerja, memberitakan kabar baik tentang Yesus yang mengasihi setiap orang, dan karenanya Dia yang adalah Tuhan mau menjadi manusia untuk mati menggantikan kita, supaya olehnya iblis dikalahkan, dosa kita diampuni. Tapi Dia tidak hanya mati, Dia bangkit, Dia hidup, Dia menang, Dia bangkit sebagai yang sulung. Dan karena itu, maka kita punya pengharapan bahwa kita akan mengalami kebangkitan dari orang mati, dan kita akan hidup bersama dengan Kristus dalam kekekalan masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan. Mohon supaya kiranya Engkau berkenan
menanamkan, meteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan menolong kami supaya kami dapat hidup di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk semua pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Secara pribadi Tuhan sudah berkati kami. Dalam keluarga Tuhan sudah berkati kami. Dalam usaha pekerjaan Tuhan sudah berkati kami. Dalam persekutuan pelayanan Tuhan sudah berkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua Bapak, Ibu, dan Saudara. Secara pribadi Tuhan Engkau berkati. Bawalah kami untuk makin hari makin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Hidup berserah, mengandalkan Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami juga hidup dan menjadi berkat. Pakailah kami Tuhan Yesus menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami telah belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami minta supaya Tuhan juga membuka pikiran kami, supaya kami makin mengerti kitab suci. Kiranya Tuhan juga menolong kami, supaya kami mengerti dengan pasti akan makna kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa kami menang atas iblis, dosa, dan maut. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga memiliki hasrat untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu, supaya banyak orang mendengar, percaya, dan diselamatkan. Dan hari ini kami sangat bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami tidak bisa mengerjakan itu dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus penuhi kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu, dan pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan di tangan. Terima kasih Bapa. Berdoa supaya kiranya Tuhan berkenan memberkati yang sakit, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan buka jalan dan mengaruniakan pekerjaan. Yang sudah ada pekerjaan, Tuhan Engkau mengangkat tangan-Mu memberkati, membuat berhasil, membuat beruntung segala yang dikerjakan dan diusahakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa, menyerahkan gereja-gereja di Indonesia, supaya Tuhan berkati semangat ekumenis, semangat keesaan menjadi bagian dari gereja. Bila gereja terus bergandeng tangan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Doa kami untuk Bapak Presiden, supaya Tuhan terus memberikan hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat di masa-masa transisi ini. Dan kami juga berdoa supaya hasil pemilu yang sudah diumumkan, kami berdoa supaya segenap persiapan menuju pelantikan, supaya Tuhan Engkau tolong sehingga pelantikan presiden dan wakil presiden juga berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa supaya kiranya Tuhan berkenan menolong memberkati akan saudara kami Bapak Luhut Panjaitan, yang oleh anugerah Tuhan ada di dalam kabinet sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Doa kami supaya Tuhan Engkau terus memberi kesehatan, kekuatan, Tuhan Engkau terus memberikan hikmat dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang ada dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, menyerahkan juga ibu dan semua anak-anak, menantu, cucu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan berkati. Berkati juga semua anggota PADL. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi dan keluarga. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri semua rangkaian PA kami, dan biarlah kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai, menolong dan memberkati semua Bapak Ibu Saudara saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.